Pelaksanaan demokrasi memang tidak sederhana, banyak tahapan dan rincian yang syarat tata cara. Namanya juga melibatkan partisipasi jutaan warga, pasti menyita harga ekstra dan tenaga luar biasa. Ribuan petugas bekerja menembus medan yang berat, begadang berhari-hari dalam rekap yang berlarat-larat. Tetap saja kematian ratusan tak bisa ditolerir, sistem yang tumbalkan nyawa tak layak diakomodir. Para petugas adalah warga yang harus dilindungi, mereka layak diapresiasi dan bukannya malah mati. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar 5 tahun lagi tidak ada yang terbunuh. Tak perlu ragu untuk mencari format alternatif asal jangan dipakai demi motif politik yang sempit. Bukankah demokrasi untuk melindungi sang warga? Tak boleh ada lagi pemilu yang merenggut nyawa. Sebelum kita bahas mengenai demokrasi rakyat, kita bahas terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, dalam sistem demokrasi ini mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dan demokrasi ini mencakup beberapa bidang seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Suatu pemerintahan yang demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang seperti monarki atau sekelompok kecil seperti oligarki. Dalam hal ini, Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Selanjutnya, kita akan masuk ke demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat itu sendiri memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan. Ini berarti selama sebuah pemerintahan berpola demokrasi rakyat tidak melenceng, maka rakyat berada di puncak kekuasaan. Artinya bahwa semua kebijakan yang diambil oleh para wakil rakyat harus berdampak signifikan bagi seluruh kalangan. Nah, agar lebih paham, kami telah mengumpulkan beberapa pengertian demokrasi dari para ahli. Yang pertama adalah pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, ada pengertian demokrasi yang disampaikan oleh Charles Costello. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya ada pengertian demokrasi dari Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang telah dipilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Meskipun secara konsep demokrasi ini banyak dianut oleh negara di dunia, namun pada faktanya hal ini tidak dapat dijaminkan menjadi sebuah patokan untuk menyamaratakan ciri demokrasi rakyat secara universal. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi rakyat yang dianut oleh Indonesia. Pertama, rakyat tidak mengenal kelas sosial. Dalam demokrasi rakyat, pada dasarnya tidak dikenal kelas bangsawan dan non-bangsawan, kelas orang kaya dan miskin, semua sama rasa dan sama rata. Sistem demokrasi rakyat pada dasarnya adalah untuk menganulir adanya perbedaan kelas dan strata yang marak dan akhir-akhir ini menjadi faktor pemicu kerusuhan. Namun, pada faktanya masih cukup sering kita temui diskriminasi akibat perbedaan tingkat dan kelas sosial di masyarakat. Sebenarnya, kelas-kelas tersebut dibentuk karena asumsi-asumsi masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan tingkat perekonomian seseorang. Yang kedua,
Rakyat dibebaskan dari keterikatan pada kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan dan paksaan. Dalam demokrasi rakyat, maka rakyat diberi kebebasan atas kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan dan paksaan. Mengenai hal ini, tentu saja hak dan kepemilikan harus berdasar pada undang-undang yang kemudian disahkan oleh instansi atau badan yang terkait dengan urusan tersebut. Pada dasarnya, dalam demokrasi rakyat, setiap individu memiliki kebebasan atas kepemilikan pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, adanya jaminan HAM yang sesuai dengan pasal 28A sampai Z di dalam Kitab UUD 1945. Maka demokrasi rakyat yang dianut oleh Indonesia bercirikan dengan dijunjungnya HAM atau hak asasi manusia. HAM sendiri merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu yang diberikan sejak ia lahir sampai dengan meninggal dunia. Setiap pelanggaran atas HAM akan dikenai sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegakan terhadap jenis hak asasi manusia juga merupakan tugas bagi pemerintah yang sampai saat ini masih menemui berbagai kendala, yang merupakan dampak positif dari reformasi dan dampak positif kebebasan pers. Keempat, adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan berposisi. Dalam demokrasi rakyat, negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berkumpul dan berposisi. Selama hal tersebut belum melanggar hukum, maka pemerintah tidak berhak untuk membubarkannya. Namun, jika perkumpulan tersebut memang nyata dan terbukti telah melanggar baik norma sosial dan sebagai penyebab konflik antar golongan, hukum, dan bahkan bersifat radikal, maka pemerintah bebas untuk membubarkannya. Pada dasarnya, kita semua telah diberikan kebebasan tersebut. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan mempergunakan kebebasan yang ada tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah perlakuan dan kedudukan sama bagi seluruh warga negara dan hukum. Sebagai negara hukum, tentunya demokrasi rakyat juga memandang dan memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada semua warga di mata hukum sebagai bentuk prinsip demokrasi Pancasila dan menjadi contoh demokrasi Pancasila. Dan penutupnya saya akan memaparkan kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya yang pertama lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Dan yang kedua, pemerintahan oleh orang tidak kompeten. Yang ketiga, berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. Dan kelebihannya yaitu melindungi kepentingan rakyat. Kedua, berdasarkan prinsip kesetaraan. Dan yang ketiga, pendidikan politik kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan kelas 11, tepatnya bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian video. Bagian pertama membahas mengenai hakikat demokrasi, dan di bagian kedua nanti akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi saat video selanjutnya sudah diupload. Dalam Pancasila, nilai-nilai demokrasi tertuang dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengamanatkan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk menerapkan musyawarah ketika membahas atau menyelesaikan suatu persoalan, di mana setiap orang diberikan kebebasan untuk berpendapat guna mencapai suatu permufakatan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.
Kata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Inggris, yaitu demokrasi, dan diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Istilah demokrasi memiliki makna bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara demokrasi dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Presiden Amerika Serikat ke-16, yakni Abraham Lincoln, memandang demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan melakukan aktivitas politik tanpa tekanan dari manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan rakyat bersama. Merujuk pada teori siklus Polybius, sistem demokrasi merupakan akibat dari melencengnya sistem pemerintahan sebelumnya, yakni monarki dan aristokrasi. Pada umumnya, pemerintahan suatu negara akan diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki, di mana raja memerintah demi kesejahteraan rakyatnya. Sistem monarki merosot menjadi pemerintahan tirani ketika raja berlaku sewenang-wenang dan tidak lagi memikirkan kepentingan umum. Dalam situasi tersebut akan muncul sekelompok bangsawan yang akan merebut dan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok bangsawan disebut juga aristokrasi, yang kemudian merosot menjadi oligarki ketika kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Rakyat kemudian akan memberontak kaum bangsawan dan menjalankan sistem demokrasi atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, sistem demokrasi akan gagal saat masing-masing rakyat hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga sistem pemerintahan bergeser menjadi oklarasi. Ketika sampai pada sistem oklarasi, Polybius meramalkan akan ada seseorang yang mengembalikan kehidupan negara menjadi damai dan mengendalikan kekuasaan menjadi pemerintahan monarki kembali. Sistem demokrasi telah dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam bentuk sistem demokrasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan titik berat perhatian, ideologi, dan penyaluran kehendak rakyat. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan ke dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa ada upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan atau demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan landasan ideologinya, bentuk demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari bentuk demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak ikut campur tangan terhadap rakyat. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme, atau sosialisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan pada kepemilikan pribadi tanpa paksaan. Namun, untuk mencapai masyarakat tanpa kelas tersebut, apabila diperlukan, negara dapat melakukan paksaan. Menurut cara penyaluran kehendak rakyatnya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum. 2. Demokrasi tidak langsung,
yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentunya memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem politik lainnya. Henry B. Mayo, seorang ilmuwan politik asal Kanada, mengungkapkan prinsip-prinsip dari demokrasi, antara lain 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, Alamudi berpendapat bahwa suatu pemerintahan dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki dan menegakkan prinsip yang disebut Shokoguru demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Menjamin hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai hakikat demokrasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar video ini dan terus dukung channel Millennial Citizenship dengan cara subscribe, lalu nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video baru dari kami. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.